Hai, halo semuanya. Ketemu sama gue lagi, Easy, di vlog gue, NWWCS. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Dan bagi kita semua yang sedang bergelut di masalah mental health, gue berharap kita sudah mulai dan kalian semua sudah mulai bisa berbicara dan juga share ke orang-orang terdekat kalian. Di kesempatan kali ini gue nggak akan ngebahas tentang apa sih NPD, apa sih anxiety. Balik lagi seperti yang selalu gue omongin, kalau gue ini bukan profesional psikolog atau profesional psikiater, gue nggak ngeklaim semuanya. Gue membuat ini dan berbicara ini berdasarkan dengan pengalaman gue dan juga pengalaman teman-teman gue yang cerita sama gue. Dan semua cerita-cerita itu sudah gue tanya ke mereka dan mulai di-share. Di kesempatan kali ini, di malam ini sebenarnya gue pengen bukan flashback, tapi gue pengen nge-share mengenai salah satu penyebab mungkin yang terbanyak yang menyebabkan orang jadi overthinker dan akhirnya lead to anxiety dan depression juga gitu. Dan juga hasil dari mental kita, kesehatan mental kita dan suara berisik di dalam otak kita tuh sebenarnya apa sih dan kenapa sih gitu. Jadi kalau bisa gue mulai, beberapa hari yang lalu gue ngeliat postingan temen gue. Gue nggak tahu juga kenapa postnya dia itu bisa tiba-tiba nyampe di gue, dan juga gue juga merasa kayak oh mungkin this is the sign ya. Abis itu ada banyak banget nih yang namanya artikel-artikel yang muncul akhirnya di feed gue. Pernah nggak sih kita atau kalian ya gitu ngerasa kita tuh gampang banget lupa? Kita melakukan suatu hal, kayak kita naruh ini di sebelah sini, tiba-tiba ke distract atau gimana, jebret kita lupa. Dan kita bener-bener kayak otak kita tuh kayak beberapa second aja terus itu udah bisa lupa di mana kita taruh atau lupa kita ngomong apa gitu. Kalau jokesnya dulu kayak ngenyengnya adalah lo short term memory loss lo gitu kan, lo lemot lo gitu semuanya gitu. Itu sering banget kejadian, apalagi zaman SMA, zaman kuliah, zaman SMP kalau nggak salah sih udah mulai itu juga gitu di gua ya gitu. Setelah gue baca dan gue ngedenger pengalaman beliau ya di tulisan di story-nya dia gitu, ternyata kenapa kita tend to forget something itu bukan karena kita memang pelupa atau kita punya short term memory loss gitu. Tapi ternyata orang-orang seperti gue, seperti lu, seperti kita semua yang mempunyai masalah mental health, itu tuh ternyata otak kita tuh dalam surviving mode. Dan gue langsung bilang, wow, kok bener ya gitu. Karena surviving mode itu kan istilahnya lu fokus ke satu. Nih kalau menurut gue pribadi ya, nih kalau yang gue alamin, surviving mode gue adalah di otak gue mikir itu, misalkan gue udah gue excited nih ngomongin soal project A, gue A, B, C, D, gue akan detailin semuanya, dan gue akan bener-bener yang kayak mikir kayak sampai deep down, sampai detail-detailnya, sampai bener-bener kayak worst case scenario-nya apa, success scenario-nya apa gitu. Itu gue bisa ngelakuin itu, nggak ada ngomong, nggak ada jeda, nggak ada apa-apa. Gue akan bisa diskusi kayak gitu semua dalam satu waktu. Tapi once gue ke distract, hilang, bener-bener lupa, bener-bener kayak ayo dong lanjut lagi, apa ya gue coba ngegali apa ya gitu, udahlah gitu. Akhirnya jadi overthinking lagi, tuh gue ngomong apa ya, apa gue salah ngomong sampai nih orang jadi nggak suka, sampai jadi motong gue gitu. Itu akan jadi terus-terusan. Dan ternyata tuh kita lagi di surviving mode. Gue ngerasa itu surviving mode gue. Jadi kayak tok langsung terus gue lupa, dikit-dikit lupa gitu. Nah itulah yang gue alamin ya gitu. Mungkin surviving mode di orang-orang lain itu berbeda-beda.
Kenapa gue bisa berpikiran bener juga nih yang ditulis sama dia gitu? Karena once gue suka ngomong, gue suka ngobrol, gue bisa dibilang gue extrovert, gue bisa kenalan sama orang dengan cepat dan bisa merasa dekat sama mereka dan bisa percaya 100% sama mereka. Itu kelemahan gue gitu. Gue suka untuk berbicara dengan orang, gue suka ngutarin ide gue suka yang namanya adalah menciptakan sesuatu dan memikirkan detail-detail yang bisnis plan. Gue suka banget. Tapi permasalahan utama gue adalah mood gue itu. Jadi gue bisa untuk mikirin bisnis, let's say 4 bisnis dalam satu waktu. Gue bisa ngebecah-becah gitu ya, tak. Tapi once ini ada istilahnya, misalkan gue ada 4 bisnis ya, misalkan bisnis A dalam satu hari, bisnis A jalan, B jalan, C jalan, D jalan gitu, gue bisa nih. Tapi once kalau frekuensinya atau iramanya keganggu sedikit, blab, semua berantakan. Gue langsung gak mood, gue langsung gak bisa ngapa-ngapain, dan gue bisa drop segila-gilanya. Gue nggak tahu ini bisa dibilang apa ya, bisa dibilang kayak bukan manfaat, apa sih namanya, bukan kok benefit juga sih, kayak poin plusnya untuk mempunyai permasalahan kayak mental health seperti itu. Gue nggak bisa ngomong itu poin plus sebenarnya sih gitu. Itu malah sebenarnya akhirnya banyak banget dulu dari gue mulai bisnis A B C D itu gagal semuanya karena ya udah gitu, gue ngerasa frekuensinya udah nggak sejalan dan juga udah keganggu satu hal, gue langsung selesai gitu. Itu untuk yang bisnis. Nah, kaitannya apa dengan surviving mode gitu kan? Jadi kalau surviving mode itu yang gue baca dari story beliau dan juga gue baca-baca juga di artikel ya gitu. Jadi tuh otak kita itu memaksa kita untuk selalu berpikir untuk ngalahin suara keberisikan yang ada di dalam otak kita juga. Kalau kita nggak mikir sesuatu, wah itu langsung overthinking, langsung berisik. Kita nggak mikir sesuatu langsung overthinking. Nah, itu juga yang kejadian, itu juga yang gue rasakan. Kalau misalkan nih, gue tiap malam gue scrolling IG atau gue posting lah, gue sering banget posting malam. Kenapa? Karena gue seneng banget kalau buat ngebales-balesin DM atau ngebalesin komen. Gue suka karena setiap komen-komenan itu memaksa gue untuk berpikir. Kalau gue nggak berpikir, kalau gue cuman baca-baca doang, itu bener-bener langsung deng berisik. Zilo ngapain dia ada berisik banget ya gitu. Dan sekarang gue baru tahu kalau itu adalah surviving mode-nya dari otak kita. Sehebat itu sebenarnya gini ya, sehebat itu jiwa kita, sehebat itu otak kita untuk membantu meredam seluruh pikiran-pikiran negatif kita. Tapi jeleknya adalah kita tidak mengenali itu. Kita hanya menganggap itu adalah not a big deal. Padahal badan kita, otak kita itu menciptakan defensive mechanism sendiri yang memaksa kita untuk berpikir ekstrovert semua lah, berbicara semua, termasuk yang gue lakuin sekarang gitu. Berbicara dengan kalian. Kalau gue sekarang nonton TV doang atau gue diem doang, otak gue berisik. Jadi itu satu topik yang bisa gue bahas sekarang dengan kalian. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Mungkin juga kalian merasa bilang kayak, oh bener juga sih Zia gitu. Iya. Dan inilah gunanya gue ngomong ke kalian, kalian juga ngomong ke gue. I really appreciate you guys kalau kalian mau share sama gue. Okay? So I guess sampai sini kita di episode ini berbaginya.
thank you banget yang udah subscribe, yang sudah share video-video gue. Thank you, I really appreciate. Please, gue akan selalu ingetin, berbicara, DM gue, telepon gue, WhatsApp gue anytime. Dan satu lagi, if you think no one love you, I'm here, I love you. So stay tune, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.